Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan di video kali ini kita akan bahas tuntas bagaimana cara mengecek HP untuk dijual kembali. Jadi banyak banget yang di kolom komentar ataupun di DM Instagram tanya, "Bang, bagaimana untuk cara mengecek HP ketika kita mau jual lagi?" Jadi ini sebelum kita jual lagi, kita bagaimana cara mengecek HP-nya dan bagaimana kita agar terhindar dari kerugian, karena beberapa teman-teman yang baru mulai ini dapat HP yang kurang bagus ya karena kelalaian dalam pengecekan. Oke, untuk yang pertama kali disclaimer dulu ya, ini buat yang pemula teman-teman. Jadi yang udah expert ataupun yang udah sering jualan bisa tambahkan di kolom komentar kalaupun ada tips-tipsnya untuk lebih lanjut buat belajar bersama-sama. Oke, untuk yang pertama saya akan bagi dulu bagaimana teman-teman ini jualannya. Itu ada beberapa tipe ya teman-teman. Ada yang memang cari yang bagus, bener-bener bagus dijual lagi. Ada juga cari yang harga di bawah 1 juta itu agak-agak minus, biasanya tetap diambil. Dan kita ini khusus yang membahas barang yang benar-benar bagus dan diterima konsumen tanpa minus sama sekali. Kalaupun minus ada sedikit, mungkin kita akan toleransi di bagian body aja ya. Oke, untuk yang pertama, tips yang pertama ya teman-teman, kalau mau ngecek HP, yang pertama kelengkapan teman-teman. Jadi pastikan untuk unitnya memang benar-benar lengkap ya. Kalau unitnya belum lengkap, misal ada yang jual unitnya belum lengkap, mungkin di skip aja dulu. Dan yang paling penting juga kalian harus cek IMEI di mesin HP-nya sama di kardusnya harus sesuai ya teman-teman. Ceknya di bintang 06 bintang pagar 06 pagar, itu nanti langsung muncul nomor IMEI yang bisa kita cocokkan di kardus HP yang kita terima. Oke, yang pertama untuk itu kelengkapan dan bagian bodi ya. Oke, ini saya kasih contoh dulu. Ini HP biasa ya, karena stok saya nggak lagi habis. Jadi untuk yang pertama kita harus cek bagian fisiknya terlebih dahulu teman-teman. Kalau sekiranya nggak layak jual lagi, misal bodinya retak-retak ataupun banyak lecetnya, sekiranya kita nggak layak jual lagi, langsung aja ditolak ya. Jadi nggak perlu diambil. Itu langkah pertama ya. Jadi belum ngecek yang lainnya, kalau fisiknya kurang bagus dan sekiranya nggak layak dijual, mending dikembalikan aja, nggak perlu kita ambil. Oke, untuk yang pertama fisiknya, dan yang selanjutnya tetap di bagian luar dulu ya teman-teman, di bagian layar. Ini layar ini penting banget. Bagaimana kita mendapatkan HP yang belum diganti layarnya ya kalau bisa. Jadi yang benar-benar original, belum bongkaran layar ya. Untuk tipsnya bagaimana kita membedakan yang udah gantian apa belum, kita lihat aja dulu kerapatan bagian pinggir-pinggirnya, bagian LCD sama bezelnya teman-teman. Jadi seperti ini, yang bagian pinggir-pinggir seperti ini itu kita cek langsung di bagian sela-selanya, itu ada rongga yang benar-benar rongga ataupun presisi semua teman-teman. Kalau masih presisi semua dan bagus, sekiranya belum pernah bongkaran atau belum ada bekas benda tajam yang mencongkel bagian pinggir-pinggir layarnya, it's okay ya teman-teman. Jadi itu kemungkinan besar layarnya belum pernah dibongkar, karena kalau udah pernah dibongkar itu pasti kelihatan ada yang renggang di bagian sisinya, bagian kiri ataupun bagian kanan. Itu kalau udah pernah ganti layar ya teman-teman. Jadi hati-hati kalau kalian dapat HP yang udah ganti layar, takutnya masa pakainya kurang lama ketika kita jual lagi ya. Jadi di pelanggan kita kurang maksimal kalau pegang HP yang udah diganti layarnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian dalamnya ya. Ketika kita nyalakan pertama, yang tadi step-stepnya kan belum dinyalakan ya, masih dalam kondisi fisiknya bagus apa enggak, terus bagian layarnya rapat apa enggak, atau udah gantian apa belum. Dan selanjutnya kita cek bagian layar teman-teman. Oke, di bagian layar sendiri, kalau kalian nggak paham kode-kodenya ataupun bagaimana cara
single test per masing-masing, kita bisa cek manual dengan cara kita klik di bagian tombol panggilan ya. Itu nanti ada beberapa, layarnya akan lebih putih. Kita lihat dulu teman-teman bagian layarnya ini ada white spot apa enggak ya. Jadi biasanya kalau HP-HP second itu sering terjadi, sering ada yang kayak layar putih, titik putih di layar ya. Itu mengurangi nilai jual bagi saya, jadi kurang serak gitu kalau dapat unit yang ada white spotnya atau titik putih di bagian layar. Kita cek dulu apakah layarnya masih bagus apa enggak ya. Kalau masih bagus memang masih jernih semua dan tanpa ada titik putih. Tapi ada beberapa dari HP yang baru aja keluar pun sudah ada agak warna menguning ya di bagian pinggir. Itu mungkin masih wajar teman-teman kalau bukan yang white spot yang saya maksud tadi ya, titik putih yang kurang enak dipandang karena kayak LCD bocor gitu ya teman-teman. Jadi itu lihat dulu bagian LCD-nya, kalau aman semua langsung kita mengecek ke bagian suara. Kita cari bagian suaranya untuk memastikan speakernya masih oke atau enggak teman-teman. Jadi begitu. Dan sembari ketika kita mengecek speaker, kita juga bisa masuk ke kamera teman-teman. Masuk aja ke kamera dan melakukan perekaman video, dan di situ kita bisa sekaligus mengecek apakah mikrofonnya berjalan baik apa enggak ya. Mikrofon di bawah ini ketika kita mengetes pakai perekaman video. Jadi di perekaman video itu kita bisa ngecek kamera depan belakang dan sekaligus audio yang masuk itu di bagian mikrofon masih bagus atau enggak teman-teman. Ini jarang ya, bagian kamera sama mikrofon kalau bermasalah itu masih jarang teman-teman. Jadi begitu, itu tadi speakernya. Dan untuk kamera depan belakang dan bagian ini teman-teman, mikrofon bagian bawah itu sangat penting juga. Kemudian kita langsung pindah lagi ke bagian telepon ya. Telepon ini kita coba aja untuk telepon salah satu nomor yang mungkin kita, ataupun telepon acak ya. Nanti ada keterangannya kalau nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi ataupun lain sebagainya, ataupun pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Itu untuk mengecek bagian earphone bagian sini ya teman-teman, bagian speaker atas telepon yang biasanya kita buat mendengarkan ketika telepon itu, ini berfungsi apa enggak. Jadi kita cek untuk telepon dan kita taruh di bagian telinga. Oke, jadi simpel-simpel waktu bagian-bagian dasar itu pasti ya teman-teman. Speaker atas bawah maksudnya yang bagian untuk mendengarkan telepon ataupun untuk speaker musik, bagian mic-nya juga, kamera depan belakang. Dan untuk yang paling penting ya, ketika kalian menggunakan ataupun ngecek HP Xiaomi, pastikan untuk akun Mi-nya sudah logout ya, ataupun penggunanya belum logout tapi udah pasti bisa logout ya. Karena beberapa kasus ini teman-teman yang jual HP itu lupa akun Mi ya teman-teman, sandi akun Mi, yang mengakibatkan tidak bisa di reset ulang. Dan ketika kalian mau mencoba reset paksa, dan itu nanti HP-nya malah terkunci. Jadi hati-hati untuk tipe-tipe Xiaomi ataupun Samsung account, Mi accountnya harus dipastikan benar-benar bisa di logout ya teman-teman. Untuk masalah hardware itu tadi apa aja teman-teman, speaker atas bawah, mikrofon, kamera depan belakang. Dan ketika kalian, ini sangat penting ya, tapi kadang lupa untuk dicek itu SIM teman-teman ataupun sinyal. Karena saya sendiri kadang waktu ngecek itu kelalaian ya, lupa kalau SIM-nya ini apa bisa apa enggak. Jadi saya pakai sewajarnya aja, ngecek bagian yang penting-penting, ternyata malah yang paling penting ini lupa ya, bagian sinyal. Jadi kita harus ready juga beberapa kartu misal XL ataupun Indosat untuk memastikan SIM 1 SIM 2 nya itu berfungsi semua untuk menangkap sinyal dengan bagus. Dan jangan lihat di
lambang sinyalnya aja muncul ya, kita pastikan kalau bisa dibuat telepon ataupun buat internet ya teman-teman. Kadang itu muncul sinyalnya aja tapi tidak bisa dibuat internetan, itu sering terjadi. Saya juga kadang kelalaian, pernah 2 kali saya kena masalah itu ya, lupa untuk ngetes sinyal. Lalu jangan lupa juga wifi nya kita sambungin di kita tethering dulu apakah bisa terhubung apa enggak untuk sinyal wifi nya. Itu penting ya teman-teman, sinyal wifi ataupun sinyal provider yang kita pakai sehari-hari itu. Jadi hampir semua sudah, dan pastikan ngeceknya jangan cepat-cepat juga ya teman-teman, agak dijeda ketika kalian ngecek itu. Perhatikan persentase baterai juga. Jadi ketika kalian ngecek 10 menit udah berkurangnya baterainya, boros banget, nah itu berarti ada kendala di bagian baterai teman-teman. Oke, untuk yang selebihnya itu pasti sudah semua ya. Jadi seperti itu teman-teman, tapi saya akan berikan tips lagi buat teman-teman untuk biar ngeceknya lebih teliti lagi, karena kan dijual lagi ya teman-teman. Dan perhatikan tingkat bengkongnya ya. Kadang ada beberapa HP yang sekarang kan tipis-tipis teman-teman, itu bengkong teman-teman kadang karena ditaruh di celana lepis ataupun bagaimana ketelindian apa gimana, jadi unitnya ini bengkong teman-teman. Kayak kemarin saya dapat Reno 4 itu agak bengkong gini ya, karena ditaruh di saku depan, celananya lepis, dan akhirnya unitnya bengkong teman-teman. Nah itu nanti kan kalau kita jual lagi juga ada cacatnya, itu udah termasuk cacat ya teman-teman, karena unitnya tidak seperti yang lurus seperti yang awal ya. Jadi hati-hati juga, itu kadang dapat yang enggak lurus ya teman-teman. Cek dulu, caranya ngecek kita lihat lurus bagian seperti ini aja, kanan kiri pastikan lurus, dan jangan sampai kalau bengkongnya masih sedikit nggak apa-apa ya teman-teman. Kadang bengkongnya sampai parah, kita juga nggak tahu, kalau kadang nggak sampai kecek ya, karena mungkin biasa aja digenggam tangan, tapi ketika kita lihat bengkong banget, nah itu bahaya ya. Takutnya pelanggan yang beli di kita juga kurang puas atas pelayanan yang kita berikan. Jadi pastikan benar-benar semua fungsi normal, dan untuk bagian itu bodinya pastikan yang lurus ya teman-teman, jangan sampai dapat yang bengkong. Dan itu ada lagi teman-teman untuk aksesorisnya. Untuk aksesorisnya saya sangat merekomendasikan buat teman-teman ini cari yang original ya, jadi bawaan pabrik, karena bagi saya sendiri aksesoris itu paling penting teman-teman. Di samping unitnya masih bagus, aksesoris bawaan itu pasti penting banget bagi saya ya. Seperti ini teman-teman, ini adalah chargernya dari Oppo Reno 2F yang saya pakai. Jadi HP ini kalau tanpa charger ini ya, pengisiannya bisa lama, jadi bisa 1,5 jam lebih. Tapi kalau ketika pakai charger ini pengisiannya cuma 1 jam aja. Dan itu adalah salah satu fitur yang ada di HP Fast Charge ya namanya. Pengisiannya hanya 1 jaman, sekitar 1 jam. Ini dayanya 20 watt. Dan pengisian itu kalau diganti dengan charger yang tidak orinya, nah itu tadi kita tidak bisa menikmati teknologi yang ada di handphone kita. Jadi harusnya bisa mengecharge sekitar 1 jam, itu hanya bisa di-charge 1,5 jam lebih kalau pakai charge biasa. Itu harus jadi salah satu pertimbangan, karena mengingat chargernya juga mahal teman-teman. Seperti itu harganya sekitar 200 ribuan, 150 sampai 300 kisaran harganya ya. Jadi hati-hati kalaupun kalian dapat yang chargernya nggak ori, bisa di compare untuk harganya ya. Kalau kalian dapat Reno 2F misal di harga 22, chargernya nggak ori, berarti pastikan Anda dapat di harga 2 juta rupiah, begitu teman-teman.
Aksesoris sudah, dosbook udah, dan itu tadi ya, tadi yang paling penting bagian layar teman-teman. Bagian layar itu jangan sampai bekas lem atau gantian LCD, dan speaker-speakernya masih wajar sih. Nanti pasti kalian juga mengecek, walaupun orang awam pasti ngecek ya untuk bagian speaker itu. Tapi kalau yang bagian data ataupun beberapa provider itu pastikan ya teman-teman, kadang soalnya bisa ada yang kena kemenparin itu teman-teman. Jadi ada dipakai akses bisa tapi yang lainnya nggak bisa. Jadi pastikan buat teman-teman kalau mau ngecek bahwa provider 2 ya minimal ataupun 3, Excel ataupun Indosat itu kan berseberangan. Jadi kalau kalian mau ngecek dua-duanya kalau oke semua sinyalnya, berarti itu tanpa kendala teman-teman. Kadang soalnya cuma bisa akses doang ataupun cuma bisa Indosat doang. Nah itu dia tips dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen jualan HP bekas ataupun udah jalan tapi sering ketipu dengan unit yang dibeli karena tidak dapat unit yang bagus. Hati-hati ya teman-teman, karena ini kita pakai modal. Ketika kita dapat yang barang yang kurang bagus, nanti kedepannya kita juga rugi, tidak jadi untung. Oke, jadi hati-hati buat yang pemula, tolong hati-hati dalam memilih agar bisnisnya tetap lancar. Dan buat teman-teman yang lain, kalau ada tips-tips lain yang belum saya sampaikan, bisa tulis di kolom komentar untuk teman-teman yang mau belajar biar tambah ngerti lagi. Oke, untuk kedepannya kita nanti akan lanjut ke pasaran HP second ya teman-teman. Semoga ada waktu untuk membahas pasaran HP second di awal tahun ataupun di akhir tahun ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lain waktu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.